Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibu nih. Bapak juga nih. Para veteran semua saya lihat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena salah satu cara untuk bisa dan mudah masuk ke dalam surga Allah itu adalah kita mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan cuma sekedar kita mendapatkan ilmu, tetapi juga jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Dan surga ini adalah simbol kesuksesan terbesar yang kita setiap saat, setiap waktu setelah sholat kita minta kepada Allah. Kenapa kita minta surga? Karena di dalamnya banyak kenikmatan. Kalau kita ukur kenikmatan itu enggak sebanding dengan amalan-amalan kita. Karena itu maka yang membuat kita masuk surga pada dasarnya bukan amalan kita, tapi adalah kasih sayang Allah. Tapi untuk dapat kasih sayang Allah, tentu kita harus mengikuti perintah Allah. Bagaimana mungkin kita mendapatkan cinta Allah kalau kita tidak ikuti apa yang diperintahkan Allah? Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang kalau mencintai pasti akan patuh dengan yang dicintainya. Itu ukurannya. Kalau kita cinta sama istri kita, maka apapun yang diminta oleh istri kita, kita akan penuhi. Itu cinta, itu indikatornya. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti apa yang merupakan ajaran Allah. Kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti apa yang jadi sunnah Nabi. Nah, pada kesempatan pertemuan kita hari ini, kita akan bahas sesuatu yang biasa kita laksanakan, tetapi penting, yang kadang-kala kita anggap sepele, kita anggap enteng, padahal ini penting, Pak. Yaitu sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini bukan cuma sekedar pengetahuan yang perlu kita ketahui, tapi perlu kita jadikan sebagai tradisi, kebiasaan kita. Apa itu sholat sunnah? Kata sunnah itu dalam bahasa Arab dari kata sanna. Ya sunnu sunnah, artinya jalan. Makanya ada hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amina biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang sanna, membuat sunnatan satu jalan, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang ngikuti dia. Itu enaknya Islam. Misalnya kita buat satu program seperti Iqra. Ibu tahu kan ada metode Iqra tuh, mempermudah orang baca Quran. Itu orang yang buat metode Iqra, lalu dibaca oleh orang lain. Orang lain jadi bisa baca Quran. Itu orang itu sampai dia meninggal dapat terus pahalanya. Falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dia dapat pahalanya dan pahala yang ngikutin sampai hari kiamat. Enak betul dia hidup di alam barzah, di mana dia tidak bisa beramal, itu ngalir terus tuh kiriman. Seperti pensiunan udah nggak ada kerjaan, tapi ngirim terus tunjangan. Enak nggak? Para pensiunan ya saya tahu. Dikit lagi saya juga pensiun, tapi masih 13 tahun lah, 17 tahun. Pak Ion yang masih lama, Pak. Masih lama. Nah, Bapak yang masih lama juga kan.
Nah, kata sunnah itu kemudian dipahami sebagai hukum. Di dalam ilmu fikih ada namanya ahkam taklifiyah. Ahkam taklifiyah itu artinya apa? Hukum-hukum yang dibebankan kepada orang yang sudah balik. Kalau dia udah balik, kena kewajiban hukum, namanya ahkam taklifiyah. Apa? Wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah, 5 itu. Itu hukum tuh. Kalau dia sudah balik, maka sholat wajib. Mencuri haram dilakukan. Tapi kalau anak kecil mencuri, itu nggak kena hukum. Kenapa? Belum balik. Kemudian melakukan yang sunnah dapat pahala, dianjurkan. Meninggalkan yang tidak sunnah dapat pahala. Itu kalau sudah balik, itu namanya ahkam taklifiyah. Nah, sunnah masuk kategori ahkam taklifiyah. Apa? Kalau Anda lakukan dapat pahala, Anda tidak lakukan nggak apa-apa. Tetapi Rasulullah suruh kita melakukan. Tuh, artinya apa? Kalau bisa lakuin. Misalnya wudhu nih, contohnya wudhu. Wudhu ini kan yang wajib dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Tetapi disuruh tambah supaya dapat pahala double tambahan. Apa? Yang sunnah-sunnah dijalankan. Kenapa? Kalau kita ngaku cinta sama Rasul, itu ikutin. Maksudnya gitu. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan, nggak kena konsekuensi dosa. Itu maksudnya. Nah, apa tujuan dari sunnah itu? Sunnah itu punya banyak pesan. Pesan yang pertama, bukti cinta kepada Rasul. Kita semua kalau ditanya cinta Nabi nggak? Jawabannya cinta. Mana buktinya? Kalian mencintai Nabi, kita mencintai Nabi. Lalu dibikinlah indikatornya cinta kepada Nabi. Apa? Menyebutkan Nabi dalam setiap keadaan. Wa min alamatil hub kasratu dzikril mahbub. Kata pepatah Arab, di antara tanda orang cinta sama yang dicintai itu adalah kasratu zikril mahbub. Dia banyak nyebutin orang yang dicintainya. Kalau kita cinta sama orang, kita sebut-sebutin tuh. Kita cinta sama anak, kita bangga-banggain. Betul Bu ya? Kita suka cinta sama mobil, kita ceritain sama orang mobil kita. Bahkan dipegang orang, larang, boleh. Kenapa? Karena cinta itu. Sampai dipegang orang aja nggak mau. Tandanya, kalau kita cinta kepada Nabi, banyakin salawat. Tuh kan, Nabi nggak butuh salawat kita yang butuh kepada Nabi. Maka di antara syariat yang diturunkan Allah yang paling dahsyat ini salawat. Kenapa dahsyat? Allah turunkan syariat sholat. Allah sholat nggak? Kalau sholat nggak Pak? Enggak. Kalau Allah sholat ke siapa? Allah turunkan syariat puasa. Allah puasa nggak? Nggak mungkin Allah puasa. Tapi ketika Allah turunkan syariat salawat kepada Rasulullah, Allah salawatnya kepada Nabi. Salawat. Apa itu buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Lalu kita diperintahin, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah engkau kepada Nabi. Di antara nabi-nabi yang diutus Allah, cuma Nabi Muhammad yang tidak disebut namanya langsung oleh Allah. Yang lain disebut, ya Nuh, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Ibrahim a'rid an hada. Disebut namanya. Tapi ketika manggil Nabi Muhammad, enggak pernah ya Muhammad ya. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Hebat kan? Hebat. Artinya apa? Nah, Allah cinta betul sama Nabi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka tidak mungkin alam semesta ini diciptakan Allah. Saking cintanya.
Maka alam semesta ini diciptakan Allah karena ada Nabi. Laulaka kata Allah, ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Maka keberadaan kita itu bergantung kepada keberadaan Nabi. Maka wajar kalau kita sering nyebutin nama Nabi. Dalam apa? Selawat. Kalau kita selawat, selawat itu kembali kepada kita. Bukan buat Nabi. Nabi nggak butuh. Apa itu selawat? Selawat itu adalah doa. Doa apa? Supaya dapat berkah rahmat masuk surga. Nabi butuh nggak doa kita? Nabi butuh nggak Pak? Nggak butuh. Nabi udah dijamin surga. Nabi Allah dapat rahmat. Ketika kita berselawat kepada Nabi sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, selawat itu kembali ke kita. Maka Nabi pernah mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Hebat itu. Kita bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah berselawat 10 kali buat kita. Maksudnya Allah berselawat buat kita apa? Allah akan berikan rahmat, kasih sayang, keberkahan, dan ujung-ujungnya surga. Tuh hebatnya tuh. Seperti bejana yang full dengan air nih. Rasul seperti bejana yang full dengan air. Kita tambahin airnya, percik gak ke kita? Kecil tuh, kena kita. Itulah selawat. Kalau kita berselawat kepada Nabi, kembali ke kita. Makanya disuruh oleh Allah selawat. Kenapa? Karena yang kau selawati itu adalah orang yang paling aku cintai. Kalau engkau berselawat dengan orang yang paling aku cintai, maka aku akan cinta engkau, kata Allah. Kalau aku cinta engkau, apapun yang kau inginkan Allah akan sih. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, maka pakai indikator kedua selain menyebut nama Nabi. Apa? Mematuhi apa yang diperintahkan Nabi. Itu cinta, Pak. Kalau Anda cinta sama orang tapi nggak patuh, bukan cinta namanya. Itu namanya cinta palsu. Betul kan? Suaminya bilang sebelum kawin, engkau adalah yang tercantik. Pas sudah kawin, tetap cantik. Kan kalau orang pacaran ngibul mulu tuh. Ini korban-korban dikibuli suaminya. Bilang-bilang. Kalau kita ngaku cinta sama orang, maka patuhi. Ada tuh pepatah yang saya sebut nanti. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai pasti akan mematuhi yang dicintainya. Itu indikatornya. Kalau kita cinta sama orang tapi nggak ikutin jejaknya, itu namanya cinta palsu. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi, kata Nabi apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surga. Maka kalau kita cinta sama Rasul, surga, tapi harus ada buktinya. Apa? Hidupkan sunnah Rasulullah. Bisa dipahami Bu ya? Yang kedua, kenapa sunnah perlu kita laksanakan? Kita ini ibadah yang wajib, banyak yang bolong. Tuh, kadang nggak sempurna. Salat belum tentu diterima Allah. Man kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Kata Nabi, barang siapa orang yang salat tidak dapat pahala dari salatnya kecuali capek doang. Kenapa? Pertama, salatnya enggak ikuti petunjuk Rasulullah. Yang kedua, dia salat supaya dipuji orang, supaya dibangga-banggakan kepada orang, bukan karena Allah. Hilang tuh. Tetapi beban kewajibannya gugur, cuma pahalanya nggak dapat. Buat apa kita sholat kalau kita nggak dapat pahala, Pak? Maka mempelajari sholat perlu ada keikhlasan di dalam melaksanakan sholat, maka butuh niat. Maka sunnah itu menyempurnakan ibadah yang fardu, karena ada yang bolong-bolong ditambel. Ibu punya rumah nih, bolong, dibiarin aja atau ditambel? Tambel, kalau enggak hujan masuk. Oh, kalau di rumah lain lagi ceritanya. Kalau ganti rumah ganti istri. Kan begitu.
Oh, saya kan sesuai dengan kata Pak Randy. Tuh, kalau kita ibarat ilustrasi, Bu, coba lihat seperti dinding nih, dinding kedua pada benteng. Benteng ini kan punya banyak dinding nih. Dinding satu hancur, masih ada dinding kedua. Itu maksudnya. Itu sunnah. Makanya sunnah kalau bisa jangan ditinggalin. Ya. Karena dia menyempurnakan ibadah kita. Kenapa? Karena kita butuh. Butuh apa? Butuh bekal. Kalau kita pulang nggak ada bekalnya, menderita kita, Pak. Bapak ibu pulang ke kampung nggak bawa bekal, sampai kampung dibilang apa? Oh, pulang kagak bawa oleh-oleh. Atau di perjalanan nggak ada bekal, menderita itu. Makanya sebelum perjalanan kita laksanakan, perjalanan kemana? Ke alam barzah. Kita akan ke alam barzah semua ini, Bu. Sekarang masih alam transit. Ibarat kita di bandara, kita di ruang tunggu. Belum berjalan nih. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kita ini cuma transit duduk sini. Kira-kira kalau di ruang transit, ruang tunggu, selamanya nunggu nggak? Pasti akan naik pesawat tuh. Sampai ke mana? Ke tujuan. Tujuan kita di mana? Alam akhirat. Sebelum sampai, nih namanya alam barzah. Masuk di situ dulu tuh. Di karantina. Nah kalau kita nggak punya bekal, menyesal kita, Pak. Makanya kata Allah, ada cerita dalam Al-Quran sebutkan, Allah suruh infakkan harta kita. Apa? Kata orang yang ada di alam barzah, ketika dia sudah meninggal, dia bilang, laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya aku kembalikan sedikit aja, saya ke dunia lagi, sedikit aja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya pasti akan bersedekah dan akan jadi orang soleh. Tapi kata Allah, kalla. Innaha kalimatun wa qaiduha. Itu cuma ucapanmu, sudah enggak bermanfaat. Kenapa? Anda sudah masuk ke alam lain. Amal berhenti. Yang dibutuhkan adalah ada amalan orang yang dikirim ke Anda. Makanya kalau punya anak orang soleh, didoain terus tuh. Dia berinfak atas nama orang tuanya. Makanya Bapak Ibu kalau berinfak, jangan pelit atas nama diri sendiri. Bilang, saya infakkan harta saya untuk kedua orang tua saya, kerabat-kerabat saya yang sudah meninggal, dan semua orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Mereka dapat manfaat, ibu, bapak dapat pahala. Jadi Jumat nih di Tromol tuh 2.000 misalnya. Niatin, meskipun 2.000 nggak apa-apa. Tapi kalau 2.000 kalau untuk kelas pare ini pelit banget itu. Harusnya ya minimal 50.000. Lebih banyak dari payon lah, Pak. Nah iya, kalau yang lebih tinggi lagi ya 100.000 yang merah tuh. Kalau kita mungkin yang ungu ya. Yang ungu berapa tuh, Bu? 10.000 oke, ungu. Kalau naik lagi yang biru. Kalau mau lagi naik yang merah. Hah? Hijau dulu, hijau. 20. Hijau, nanti baru biru, baru yang merah. Kalau orang pajak merah lah. Masa kita ukurin sama orang kampung yang warna ungu. Orang kampung aja kadang-kala bisa naik tuh. Nanti kita ajarkan gimana caranya setiap saat kita sedekah. Yang bagus ba'da sholat subuh. Rutinkan. Meskipun cuma 10.000, kan ada kiris tuh, Pak. Masukin aja tuh. Kirim berapa? 10.000, orang nggak tahu. Ya kan? Tapi setiap saat kita rutin sedekah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda sholat sunnah itu supaya dicintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Yang wajib otomatis kita harus jalankan karena kita muslim. Tapi untuk mendapatkan cinta Allah, kekasih Allah, yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Maka Allah pernah bilang dalam hadis qudsi, apa? Kata Allah, ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaratu alaihi atta uhibbah. Jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, setelah aku memberikan kewajiban kepada dia dan dia jalankan, hatta uhibbah, sampai aku cinta sama dia, kata Allah. Kalau cinta sama dia berarti rutin istiqomah. Seperti majelis ini kan, istiqomah, rutin. Yang namanya istiqomah nggak berhenti. Kalau dia sedekah, sedekah terus. Kalau dia sholat duha, duha terus, jangan berhenti. Kalau dia sholat tahajud, jangan sampai putus. Itu istiqomah namanya. Kalau putus, ulang lagi. Kalau dia udah istiqomah, Allah cinta sama dia. Maka kata Allah, kalau aku cinta sama dia,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi telinga yang digunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi, aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha, aku akan jadi tangan yang digunakan untuk memukul. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan jadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Anda dekat dengan Allah. Kalaupun bicaranya itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Anda akan mengetahui sesuatu yang belum diketahui oleh orang karena Allah kasih tahu Anda. Itu namanya kasyaf. Nah, kalau orang sudah sampai itu sudah menjadi wali min auliyaillah, kekasih Allah. Kalau orang sudah jadi kekasih Allah, apapun kebutuhannya pasti akan dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Allah cinta. Kalau Allah cinta, apapun diminta oleh kekasihnya dikabulkan itu. Siapa? Wali min auliyaillah. Makanya dalam Al-Quran ada cerita tentang Siti Maryam. Siti Maryam ini perempuan hebat, sampai dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Apa hebatnya? Siti Maryam enggak pernah melakukan maksiat. Bibirnya bertasbih kepada Allah, anggota badannya selalu ibadah kepada Allah. Siti Maryam tuh, dia berada di mihrab Nabi, bertasbih terus sampai kata Allah, karena bertasbih terus menjadi kebiasaan dia dan menjadi rutinitas dia. Allah cinta sampai Allah mengatakan melalui Jibril, innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam, Allah pilih engkau, Allah sucikan engkau, dan Allah pilih engkau di antara semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Maryam. Kenapa? Karena itu tadi, amalan-amalan wajib dia laksanakan, yang sunnah dia jadikan bagian dari tradisi, kebiasaan. Ketika Allah cinta, apa yang dilakukan Allah? Apapun kebutuhannya dipenuhi. Dalam Al-Quran diceritakan, ketika Siti Maryam berada di mihrab, ada buah-buahan musim dingin yang kala itu musim panas. Menurut logika nggak masuk akal. Sampai Nabi Zakaria, pamannya, omnya, tanya, ya Maryam, anna laki hadza, ini kau peroleh dari mana? Kenapa? Bagi Nabi Zakaria aneh, kok ada buah-buahan musim dingin saat itu musim panas. Kesempatan lain ada buah-buahan musim panas saat itu musim dingin. Apa kata Maryam? Hadza min indillah. Ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekerja Allah penuhi kebutuhannya. Bekerjanya dia bukan karena, tetapi karena dia dekat sama Allah. Berzikir, bertasbih itu bagian dari kerja tuh. Jangan anggap berzikir, bertasbih itu bukan kerja, itu kerja. Kenapa? Ketika orang berzikir, bertasbih, dia akui kekuasaan Allah, Allah yang memberikan rezeki, maka dia bekerjanya menjadi maksimal, profesional. Kenapa? Karena Allah ngawasi dia. Dia nggak akan mungkin melakukan sesuatu yang melanggar keinginan Allah. Itu hebat tuh. Tauhidnya kuat. Makanya ketika di kantor, dia selalu ada waskat. Apa waskat? Melekat. Siapa yang ngawasi? Allah. Ketika dia mau lakukan, oh Allah tahu. Jadi nggak? Nggak jadi. Ketika mau dagang di pasar, mau melakukan kecurangan, wah orang mungkin nggak lihat, tapi Allah lihat. Akhirnya nggak jadi, Bu. Itu karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat ilustrasi, sunnah itu seperti hadiah tambahan kepada yang kita cintai. Yang wajib nafkah kita berikan, wajib. Tapi ada tambahan, ada bonus. Itu namanya sunnah tuh. Kira-kira kalau ibu-ibu yang wajib diberikan, itu belum tentu cintanya 100%. Itu kan kewajiban dia. Betul nggak Pak? Dikasih uang buat makan nih, buat ini, kewajiban dia. Tapi kalau dikasih emas perak, tambahan tuh, dikasih intan permata, dikasih baju-baju baru, tambah seneng nggak? Padahal itu tambahan. Nah, yang tambahan itu yang bikin cinta itu. Betul nggak Pak? Kayaknya direnungi banget ini Pak. Saya sudah melakukan itu ya? Belum. Nah, tambahan-tambahan itu Pak tuh yang bikin cinta istri itu. Betul nggak Bu? Jujur aja Bu. Jujur. Tambahan-tambahan itu yang bikin cinta. Makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, yang wajib tetap dilaksanakan, tapi tambah yang sunnah, Allah tambah cinta. Namanya hadiah tambahan bonus. Kalau nafkah itu biasa, kewajiban bapak itu. Kata ibu, kata istri ya kan kewajiban dia.
Nggak perlu saya bangga-banggakan dia. Emang kewajiban dia kan. Tapi ketika dikasih mobil Alphard, senang nggak dia? Senang. Dikasih perhiasan full. Kalau orang Bugis sampai sini digelagin nih. Makanya kalau orang Bugis itu pulang haji, Bapak lihat itu. Di sini, muncul semua itu. Tanya Pak Ihsan tuh. Ya Pak Ihsan ya. Memang begitu tuh. Tanya sama ibunya Pak, ibu Ihsan. Kalau istrinya bukan orang Bugis ya. Orang mana Pak Ihsan? Nah kalau Solo lain, karena Bugis tuh. Saudara ini Pak Jokowi. Geng Solo kali, geng Solo. Nah seperti itu. Kalau sholat sunnah itu adalah sesuatu yang penting, maka kesimpulannya jangan tinggalkan. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang ini, ya Allah kasih keringanan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan tinggalkan. Kenapa? Sebagai bukti cinta kepada Rasul, tambahan kewajiban kita, yang ketiga supaya Allah cintai. Itu yang kita inginkan. Maka sholat sunnah, ini kita bicara sholat sunnah ya kan, yang sunnah kan banyak nih. Maka sholat sunnah itu perlu kita pahami, perlu kita pelajari, kita implementasikan. Yang mana? Yang prioritas saja dulu Bu. Apa? Kalau kita lihat kitab-kitab fikih, ini digabungkan dari kitab fikih. Maka sholat sunnah itu ada yang terkait dengan sholat fardu, namanya rawatib. Misalnya Bapak sholat zuhur, ada nggak sunnahnya? Qobliyah dan ba'diyah. Itu rawatib tuh. Sholat subuh ada nggak? Ada qobliyah. Sholat asar? Ada qobliyahnya. Itu sholat sunnah. Tetapi sholat fardu rawatib itu yang sunnah, ada yang muakkad. Muakkad itu artinya dianjurkan untuk dilaksanakan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau gairu muakkad ente tinggalin juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa lakuin. Kalau yang pertama, kalau lakukan saja. Apa? Misalnya yang masuk muakkad qobliyah sebelum sholat subuh. Oh, nanti kita jelaskan kenapa dia penting. Kedua, sebelum sholat zuhur dan setelah sholat zuhur itu muakkad. Sebelum sholat asar muakkad. Kalau ghairu muakkad sebelum sholat maghrib, itu sunnahnya ghairu muakkad. Artinya apa? Enggak terlalu dianjurkan karena waktunya sempit. Dan sebelum sholat isya qabliyah. Tapi kalau setelah sholat maghrib dan setelah sholat isya itu muakkad tuh, jangan sampai tinggal. Itu namanya muakkad dan ghairu muakkad. Yang kedua, sholat sunnah yang terkait dengan waktu atau peristiwa. Misalnya tahajud. Tahajud dilaksanakan kapan? Malam. Bisa nggak saya tahajud jam 12 siang? Enggak boleh, itu malam tuh. Itu namanya waktu. Kemudian witir dilaksanakan kapan? Malam. Nanti kita jelaskan nih Pak, kapan waktunya. Yang ketiga tahiyatul masjid. Kapan? Masuk masjid. Peristiwa tuh. Yang ketiga istikharah kapan? Kalau kita mau minta sama Allah pilihan mana yang terbaik. Yang keempat hajat, sholat hajat. Kalau kita butuh sesuatu kita minta, ya Allah tolong kabulkan ini. Saya mau beli mobil, duitnya belum ada. Ya Allah turunkan uang dari langit. Nggak mungkin. Kalau Anda doa itu motivasi supaya kerjanya lebih bagus, ngumpulin duit. Setelah ngumpul duit, karena orang kalau hatinya tenang kerjanya bagus. Kalau kerjanya bagus bonus Bapak banyak. Kalau belum dapat banyak terkumpul baru bisa beli mobil Alphard. Bukan langsung Allah kasih, enggak. Cara Allah membuat orang itu enggak seperti itu. Tapi dimotivasi dengan cara itu, hati jadi tenang, berharap sama Allah, maksimal bekerjanya, profesional. Itu Islam. Kemudian apalagi taubat. Kalau kita banyak dosa, minta ampun sama Allah, diiringi dengan sholat taubat atau tasbih misalnya, memuji keagungan Allah. Tapi jarang orang sholat tasbih. Biasanya orang di bulan Ramadan tuh, karena bulan Ramadan itu kan banyak waktu untuk ibadah, maka ada ditambah dengan sholat tasbih. Gerhana sesuai dengan peristiwa. Kalau gerhananya muncul, gerhana bulan, gerhana matahari, maka ada yang disebut dengan kusuf dan khusuf. Jarang juga kita laksanakan. Kenapa? Waktunya mepet.
Dia harus matahari itu pas tertutup langsung sholat tuh. Langsung sholat. Selesai terbuka, selesai sholatnya. Baru kemudian ada khutbah gerhana. Dan sholatnya pun aneh. Maksudnya nggak seperti sholat yang kita laksanakan. Istisqa minta hujan, jarang juga kita sholat istisqa. Kebanyakan hujan. Nggak diminta juga turun sendiri kan. Dan yang ketiga, sholat sunnah mutlak yang tidak ada alasannya. Saya malas nih, mau kemana-mana, saya mau di rumah aja lah sholat sunnah. Nah, sunnahnya sunnah mutlak. Boleh nggak? Boleh. Itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi saya anjurkan kalau bisa, kalau ada waktu kosong, qadha sholat yang pernah kita tinggalkan. Karena kita mungkin nggak semuanya full nih. Habis balik misalnya kewajiban diberikan Allah, nggak semuanya sholat kita full. Betul Pak ya? Betul nggak Pak? Betul. Mungkin satu hari nggak ada yang sholat tuh. Nah itu diqadha tuh Pak. Diqadha tuh. Sedikit-sedikit diqadha. Tetapi yang paling utama dan konsisten yang perlu kita lakukan adalah yang pertama sholat rawatib. Satu. Kedua, kalau bisa tahajud. Tambah dengan witir. Tambah dengan sholat duha. Kalau masuk masjid juga jangan lupa tahiyatul masjid itu. Jangan sampai lupa itu. Nah, sekarang kita bahas Pak. Kita nggak bahas semua nih, cuma satu yang penting. Sholat qabliyah subuh. Kenapa saya bahas ini? Karena Nabi nggak pernah tinggal. Yang kedua, Nabi merekomendasikan kita dengan ucapan yang sangat populer, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadis kedua itu. 2 rakaat salat fajar, maksudnya sebelum subuh, khairun lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia beserta isinya. Ini dunia nih, isinya apa aja? Emas, perak, mobil, semuanya ada sini. Itu isinya. Kata Nabi, Anda sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik daripada itu semua. Ini spiritualnya. Sesuatu yang nggak terlihat, tetapi pahalanya besar. Dan hadis ini sahih yang riwayatin Imam Muslim. Yang kedua, lam yakunin nabiyyu ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Kalau mereka yang meriwayatkan hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Nabi enggak pernah dia meninggalkan dan bahkan sangat terikat dengan salat-salat nawafil. Nawafil itu artinya terkait dengan salat sunnah. Di antara yang nawafil kata yang diceritakan di sini, yang paling Nabi enggak pernah tinggalkan adalah rakaatayil fajr. Salat sunnah sebelum subuh yang disebut dengan salat fajar. Bagaimana niatnya? Kita bilang aja usolli sunnatas subhi rakaataini. Perlu nggak pakai qobliyah? Yang nggak usah juga nggak apa-apa, orang tahu. Atau usolli sunnatal fajri, 2 rakaat. Karena ini penting, Nabi ngajarin lagi nih. Apa yang dibaca pada saat rakaat pertama dan rakaat kedua? Ini informasi dari Nabi. Kalau Nabi informasinya ya kita jalankan. Karena bukti cinta kita kepada Nabi. Apa kata Nabi? Di sini ada hadis wa ma rawahu Abu Dawud min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayil fajri. Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah bahwa beliau Abu Hurairah itu mendengar Nabi membaca dalam salat fajar 2 rakaat. Yang pertama dibaca qul amanna billahi wa ma unzila alaina, Al Imran 84, nanti dicari. Satu ayat. Fi raqatil ula, pada rakaat pertama. Wa fi raqatil ukhra, pada rakaat yang kedua Nabi membaca Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Pendek. Al Imran ayat 53, nanti dicari. Atau Nabi kadangkala baca inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, Al-Baqarah 109. Tuh, itu yang pertama itu riwayat. Yang kedua, nih, Nabi kadangkala wa kana ahyanan, kadangkala selain baca yang tadi, yaqra'u ba'dal Fatihati fil ula, dia baca setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama apa?
Qulu amanna billah, Al-Quran surah Al-Baqarah 136, catat. Sampai akhir ayat. Atau kadangkala di dalam rakaat yang kedua Nabi baca qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa, Al Imran 64. Sampai itu cuma pendek, nggak panjang. Kadangkala Nabi membaca sebagai penggantinya apa? Falamma ahassa Isa minhumul kufra, Al Imran ayat 52. Itu satu. Tapi ini jarang dibaca orang. Nanti yang paling banyak yang kita jelaskan. Kedua, yang bawah ini, mana yang bawah? Sana itu. Wahyanan Nabi kadangkala membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan kulhu pada rakaat kedua. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, itu yang bisa kita baca tuh. Yang lain kita nggak hafal. Ya kan? Tetapi kata Imam Al-Ghazali nih Imam Ghazali sebelah sini ya, atau sebelah sana itu. Kata Imam Al-Ghazali nih di atas ini, saya nggak terjemahin Bu ya, tapi saya jelasin aja. Di dalam kitabnya dia mengatakan balagana an ghairi wahidin minas salihin min arbabil qulub. Kami dapat informasi dari orang-orang soleh yang merupakan orang-orang sufi. Mereka menginformasikan anna man qara'a fi raq'atayil fajri alam nasrah wa alam tara qasurat anhu yadu kulli aduwin wa lam yaj'al lahum alaihi sabila wa hadha sahihun mujarrabun bila syak. Kata Imam Al-Ghazali nih, dapat informasi dari orang-orang soleh, barang siapa yang baca pada 2 rakaat salat fajar, yang pertama rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam taro. Jadi alam-alam tuh, ya kan? Alam nasrah, alam taro. Apa kata Imam Al-Ghazali? Qasurat anhu yadu kulli aduwin. Tangan musuh nggak bisa mengenai kita. Kita nggak bisa dicelakai orang. Kalau rutin. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, dan mereka tidak bisa mencari jalan untuk bisa mencelakai kita. Wa hadza sahih. Ini adalah sahih mujarrab. Tahu mujarrab? Itu diambil ke bahasa Indonesia mujarrab. Dalam bahasa Arab mujarrab sudah dipraktekkan banyak orang dan sahih, hasilnya bagus. Itu mujarrab. Tetapi, nah ini bunyi, kalau bisa digabungkan, apa? Rakaat pertama alam nasrah plus kuliah. Rakaat kedua alam tara plus kulhu. Gampang kan? Bisa nggak laksanain? Ibu hafal alam nasrah nggak? Hafal kan? Jangan nasi goreng dong yang hafal. Nah, di sini disebutkan fayusannul jama'u fihima, disunahkan gabungin. Apa? Ai fi raq'atay subhi, pada 2 rakaat subuh. Yang pertama adalah wadzalika bi an yaqra fi raqatil ula, baca pada rakaat pertama alam nasrah wal kafirun. Yang kedua wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua alam tara wal ikhlas. Wa yazidu alaihinna aidan al ayataini. Tapi kalau mau juga tambahkan ayat kedua ayat yang tadi pertama. Kalau hafal. Jadi kalau digabungkan, yang pertama baca kedua ayat yang pertama tadi itu, yang pertama itu Pak Al Imran ya. Nah, kemudian baca alam nasrah kuliah. Baca lagi yang pertama, yang kedua, yang ayat yang tadi itu, saya lupa itu, nanti dicek aja. Baru alam taro dan kul. Kalau saya cuma ini alam nasrah kuliah, alam taro kulhu. Insya Allah kata Imam Al-Ghazali, musuh nggak bisa mencelakai kita, dan musuh nggak bisa cari jalan untuk memberikan mudarat kepada kita. Bisa dipraktekkan Pak? Pada saat qobliyah tadi Pak ya? Hah? Pada saat sunat qobliyah tadi. Iya, sekolah subuh. Baca itu tadi. Baca itu. Saya mau yang susah itu. Hah? Mau baca yang susah. Jangan yang susah Pak. Tapi kalau Bapak bicara susah bagus. Jadi mau menghafal. Kalau digabungin semua bagus. Bisa dipahami Pak ya? Bisa kalau yang Suara saya keenakan sih sampai Pak Sarmuja tertidur. Udah. Dipoto aja tak. Tetapi kalau bisa ditandai aja, ditulis. Kedua, sholat tahajud tuh jangan sampai lupa tuh. Apa tuh sholat tahajud? Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah tidur. Jadi sholat tahajud tidur dulu, jangan begadang.
Bapak tidurnya habis sholat isya jam 8 tidur, bangun jam 9 atau setengah 10. Sholat tahajud boleh nggak? Boleh. Lo kan sholat tahajud jam 12 malam. Bukan, setelah tidur. Habis sholat isya nih, kira-kira kita sholat isya jam setengah 8. Jam 8 udah selesai, makan selesai, tidur lagi itu jam 9, bangun jam 11. Nah pas bangun, kita sholat tahajud boleh. Karena apa? Sholat setelah bangun tidur. Kata tahajud itu bangun tidur. Tuh, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam fatahajjad bangun. Bangunnya apa? Nafilatan lak, salat sunnah. Tuh. Kenapa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau bangun malam hari lalu salat sunnah, Allah akan angkat derajatmu. Maqaman mahmud. Tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Promosi jabatan dikasih. Hidup berkah, rezeki melimpah. Enak kan? Kesehatan diberikan Allah. Itu namanya maqam mahmudah. Tempat yang terpuji. Yang kedua kata Allah, wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Itu orang-orang soleh dulu itu sedikit sekali mereka nggak bangun malam, pasti bangun. Sebelum Rasulullah, para ulama-ulama kita, para nabi-nabi itu selalu apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu kalau waktu-waktu sahur, apa waktu sahur? Ibu kalau sahur jam berapa, Bu? Jam 3. Nah, antara itu sampai waktu sebelum subuh, itu mereka beristighfar, minta ampun sama Allah, mereka berdoa sama Allah, mereka sholat. Karena orang-orang dulu sebelum Nabi, mereka juga sholat. Seperti sholatnya kita. Cuma waktunya yang beda. Ada yang cuma waktu subuh, ada yang waktu zuhur, ada yang asar, ada yang maghrib. Rasulullah gabungin semua tuh jadi 5 waktu. Tetapi yang dimaksud di sini waktu menjelang dari jam 1:30 sampai subuh, 4 jam terakhir yang disebut dengan sepertiga malam, ashar itu namanya. Mereka itu orang-orang soleh itu selalu minta ampun kepada Allah. Kenapa di waktu itu? Karena dikabulkan Allah doanya. Maka kalau kita punya hajat nih Pak, bangun sholat malam minta sama Allah. Tapi kalau bisa sholat malam kita udah istiqomah, baru minta Allah kabulin benar itu. Kenapa sholat tahajud direkomendasikan dan penting? Karena yang pertama Allah perintahkan, yang kedua Nabi merekomendasikan jangan sampai tinggal. Apa? Kata Nabi, ahabbus sholati ilallahi sholatu Daud alaihi salam. Sholat yang paling dicintai Allah ada sholatnya Nabi Daud. Sama dengan puasa Nabi Daud tuh. Gimana sholatnya Nabi Daud? Kana yanumu nisfal lail, sepertengah malam dia tidur, wa yaqumu thulutsahu, sepertiga malam dia bangun, wa yanamu sudusahu, dan dia tidur 1/6. Berarti di sepertiga malam. Yang itu kemudian diajarkan kepada Rasulullah. Rasulullah ajarkan kepada kita sepertiga malam. Yang kedua kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu puasa Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridah, dan salat yang paling utama setelah salat wajib salatul lail, salat malam. Jadi banyak hadisnya, Bu. Al-Qur'an suruh, merupakan kebiasaan orang-orang soleh, dan Nabi perintahkan, dan Nabi nggak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Sampai Siti Fatimah atau Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa engkau sampai melakukan seperti itu padahal dosamu sudah diampuni Allah, baik yang akan datang maupun yang sudah lalu? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah karena itu saya menjadi orang yang tidak bersyukur? Karena sudah diampuni dosanya dan pasti masuk surga, tentu saya harus berterima kasih sama Allah. Bentuk terima kasih kepada Allah kemana? Laksanakan apa yang diperintahkan Allah sampai bengkak-bengkak kakinya, Pak. Kita yang belum tentu masuk surga, sholat malamnya malas. Pas bangunnya juga 2 rakaat singkat. Kulhu, kuliah, kulhu. Hah? Karena itu yang dihafal. Kalau ibu mau ayat yang panjang, buka tuh HP. Allahu Akbar dong. Boleh. Boleh baca tuh, tapi tangan jangan bergerak 3 kali.
Yang bergerak tuh jarinya. Kalau tangan bergerak 3 kali, kadang madzhab Syafi'i batal. Tapi kalau jari bergerak ini kan nggak batal, cuma jari. Pegang satu nih, atau pegang sebelah sini, itu gesernya pakai jari. Baca tuh, itu bisa 3 lembar. Bisa. Kalau mau ayat yang panjang, jangan kuliah kulhu mulu. Kuliah kulhu. Kita juga malu mau apa? Iya, Nabi aja yang sudah dijamin surga sampai bengkak-bengkak. Berarti kalau Nabi sampai bengkak-bengkak, panjang ya sholatnya? Panjang. Sujudnya panjang, lama. Kita sholat tahajud 5 menit udah selesai. Setelah itu tidurnya 4 jam. Sholatnya 5 menit, tidurnya 4 jam tuh, saking lamanya tuh. Dibangunin subuh susah. Susah. Nah, kenapa sholat tahajud itu diperintahkan oleh Nabi? Keutamanya banyak. Yang pertama kata Nabi, ente mau masuk surga enggak? Mau dihapusnya dosanya? Nah, sholat malam. Tuh maksudnya gitu. Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah engkau melaksanakan sholat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus shalihin qablakum. Karena ini kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Sholat malam merupakan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffiratun lisai'at, dan menghapus dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil kita ini akan dihapus oleh itu. Wa munhatun anil ismi, dan mencegah dari dosa. Itu satu. Yang kedua, mau dicintai Allah enggak? Salat malam. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan, kewibawaan orang mukmin itu adalah ketika dia sholat malam. Ingin doa dijabah Allah enggak? Kabulkan. Bangun pertengahan malam, sepertiga malam. Nanti kita lihat kapan waktunya. Kata Nabi, Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Maksud turun itu bukan turun seperti kita turun, bukan. Tapi rahmat Allah akan turun apa? Hina yabqa sulusul lail al-akhir, sampai 3/3 malam terakhir. Lalu Allah mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. May yas'aluni, siapa yang minta kepadaku, fa ataitu, saya akan berikan. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. 1/3 malam, Pak. Kapan waktunya? Enggak disebutin, tapi 1/3 malam. Berarti panjang. Sekarang kita hitung. Malam itu dimulai kapan? Jam 6. Ghurubus syams. Matahari terbenam, maghrib. Subuh jam berapa? Ngapa jam 5? Ukurnya jam 5 saja. Karena ada yang setengah 4, setengah 5, ada yang 5. Di Medan jam 5 lewat, Bu. Orang Medan Bapak, jam 5 itu. Orang Medan. Tapi udah jadi orang Betawi. Asimilasi. Yang punya kemanggisan, Pak. Itu jam 5, anggap aja dari jam 6 sampai jam 5, 11 jam. Kita ukur 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 pertama, 1/3 pertengahan, 1/3 akhir. Berarti berapa jam itu? 1/3. Sekitar 3,5 jam ya. 3,5 jam. Sekarang kita ukur jam 6 maghrib. 1/3 pertama, 6 tambah 3,5 jam berapa? Setengah 10. Setengah 10 dihitung 3 jam lagi setengah. Jam 1. Berarti yang disebut dengan 1/3 malam dari jam 1 sampai jam 5. Coba enggak? Coba Bu ya. Disitulah waktu ijabah tuh. Sholat malam minta ampun sama Allah, minta supaya hajat dibutuhkan, kalau bisa sholatnya yang pernah putus. Nah pada saat itu kita minta sama Allah. Disitulah Allah turun 1/3 malam tuh. Maksudnya rahmat Allah turun. Siapapun yang minta saya kabulkan. Siapapun yang berdoa saya akan ijabah. Dan siapapun yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah. Nah 1/3 dari jam 1.30 sampai jam 5, atau 1 sampai jam 5 sebelum subuh. Itu namanya 1/3 malam terakhir. Disitulah doa dikabulkan Allah. Makanya sahur di situ. Yang disebut dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Dari jam 1 sampai jam 5 mereka tuh istighfar. Di situ bangun, sholat malam, baca Quran, dan seterusnya. Bisa dipahami nggak Bu? Bisa ya? Gak usah lama-lama nih, udah pada ngantuk saya.
Iya, Pak. Nah, kan dikit lagi kan, 1 jam ini. Memang udah paketnya paket hemat 1 jam. 8 menit lagi. Setengahnya apa? Jangan, mulut saya kering. Wah, air itu ya. Nah, ada cerita nih. Ini cerita saya ambil supaya kita termotivasi. Jadi ada sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang yang sangat dermawan dan orangnya pemalu ya. Dan dia dapat gelar namanya Dzun Nurain, mempunyai 2 cahaya. Yang dimaksud 2 cahaya apa? Anaknya Nabi itu dikawini oleh Utsman, dua-duanya. Satu malam Rasul keluar rumah, dia lihat ada cahaya terang tuh dalam sebuah rumah. Aneh nih, kok tiba-tiba muncul cahaya. Di dalamnya ada seorang sedang sholat malam, sholat tahajud khusyuk. Rasul sampai tanya sama istrinya Aisyah, ya Aisyah, rumah itu milik siapa? Kata Siti Aisyah, itu rumah Utsman ya Rasul. Rasul bersabda, Allahumma ridha an Utsman fa inni anhu radin. Ya Allah, berikan keriduan kepada Utsman, saya ridho dengan Utsman. Kalau Rasul ridho, Allah ridho. Artinya apa? Utsman pada saat ketika dia sholat, cahaya itu bersinar dalam rumahnya. Ini adalah bentuk karomah dari Utsman bin Affan. Bahkan dalam riwayat lain diceritakan, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasul, apakah engkau merasa malu terhadap seorang? Sesungguhnya para malaikat di langit pun merasa malu terhadap Utsman bin Affan. Kenapa? Ibadahnya luar biasa sampai kami tidak bisa menandingi ibadah Utsman. Malaikat tuh yang sudah diprogram melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu malu sama Utsman. Sementara kita diprogram 2, bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik. Maka di situ ada pertarungan hawa nafsu dan setan. Setan gak pernah berhenti bisikin kita. Hawa nafsu ngajak yang buruk tuh. Makanya kalau manusia bisa sampai seperti Utsman bin Affan ini hebat. Kenapa? Karena dia diprogram 2 dan dia bisa melaksanakan yang baik, itu hebat. Makanya manusia berat. Kalau malaikat ya jelas aja, bertasbih disuruh bertasbih karena udah diprogram menjalankan A, B, C, D, dan dia nggak bisa milih yang lain tuh, itu malaikat. Makanya malaikat merasa malu dengan Utsman. Yang berikutnya, sholat witir, penting nih. Jangan sampai tinggal, kata Abu Hanifah, wajib sholat witir. Abu Hanifah. Kata Madzhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Sama dengan kurban, kata Abu Hanifah, wajib kurban bagi yang mampu. Kata Madzhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Kalau bisa dilaksanain, jangan ditinggalkan. Gimana sholat witir? Sholat sunnah yang bilangan rakaatnya ganjil, dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbit fajar. Habis sholat isya, kalau nggak bisa bangun malam, sholat witir. Berapa? Minimal 1 rakaat. Standarnya 3. Kalau mau tambah 11 paling banyak. Jadi 1, 3, 11. 5 boleh, 7 boleh, yang penting ganjil. 9, 11, terakhir 11. Kalau kita malas 1 cukup, jangan ditinggal. 1 aja, masih 1 aja nggak mau. Habis sholat isya, malas gue ini sholat 3 rakaat, 1 aja. Itu pun sambil duduk lagi. 1 bisa. Kenapa? Karena Rasul yang suruh, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran. Jadikan akhir salatmu pada malam hari itu adalah salat witir. Maka yang afdal salat witir itu di akhir malam sebelum salat subuh. Boleh nggak dimulai setelah salat isya? Boleh, kalau yang tidak mampu bangun malam. Itu maksudnya. Jumlah rakaatnya 1 rakaat tuh bisa minimal 11 rakaat. Yang umum 3, 5, kita 3 lah. Kalau madzhab Syafi'i sholat witirnya itu 2, 1, 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 salam. Tapi kalau madzhab Maliki 3, 1 salam langsung. Makanya ada 2 modelnya kan di sini Indonesia. Ada model 3 rakaat 1 salam. Kalau kita mazhab Syafi'i 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Gimana niatnya? Kalau pada rakaat yang pertama itu, sholat yang pertama yang 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri. Pakai minal witri.
saya sholat sebagian dari witir, karena witir ganjil, 2 tuh genap. Maka kita bilang sebagian dari witir. Usolli sunnatan minal witri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau bermakmum, tapi kalau sendiri lillahi ta'ala. Setelah selesai salam, bangun lagi, sholat 1 rakaat. Usolli sunnatal witri. Usolli sunnatal witri rakaatan, 1 rakaat. Itu witir tuh, karena ganjil. Nah, maka tapi kalau kita yang 3 rakaat sekali salam, usolli sunnatal witri 3 rakaat. Tuh. Boleh nggak? Boleh, nggak usah nyalain. Yang salah yang nggak witir. Kalau yang salah witir mau 2, nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan kita bid'ah tuh. Nggak ada bid'ah, itu pendapat para ulama mazhab. Cuma karena kita belajarnya cuma 1, disalahin yang lain. Nah, itu nggak boleh. Nah, kalau kita bikin ilustrasi yang di sini disebutkan penutup dan pengaman sholat malam itu witir. Jadi semua sholat ditutup oleh witir. Itu kalau kita ibaratkan ibadah malam seperti peti harta karun tuh. Peti harta karun nih, yang di situ banyak permata, emas, intan terkumpul situ. Tapi belum ditutup, belum dikunci. Bisa dicuri nggak? Bisa. Maka supaya tidak dicuri, digembok. Nah, ibadah sholat malam supaya sempurna digembok dengan witir. Saya pahami nggak? Itu logikanya. Maka tanpa witir, peti harta karun itu yang berisi ibadah-ibadah terbuka. Dengan witir tertutup, maka kebaikan jadi sempurna. Maka witir itu menyempurnakan. Dan dia harus ganjil. Kenapa? Karena Allah suka yang ganjil. Makanya kalau para ini mau kawin lagi jangan 2 apa 3 ganjil. 1, 3. 5 nggak boleh. 1 atau 3 kan ganjil. Pak Sarmuji langsung mikir-mikir. Kayaknya bagus ini. Itu sholat witir. Nah, yang terakhir saya nggak perlu cerita inilah. Sholat duha. Waktu kita sampai jam 11 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sholat duha ini sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari ketika matahari naik. Jadi ada matahari terbit, namanya isyraq. Sholat isyraq. Sekitar jam, kalau sekarang jam berapa sih isyraq? 5.57. 5? 5.57 Pak. Soalnya tadi saya sholat isyraq di masjid Pak. 4.57. 5.57. 5.57. Ya. Berarti sholat duhanya 20 sampai 30 menit setelah itu. Itu waktu awalnya. Berarti jam berapa tuh? 6.20-an. Setengah 7 atau jam 7. Setengah 7 bukan? Setengah 7. Nah, itu waktu awalnya. Tetapi afdolnya adalah kalau bisa jam 8 sampai jam 9. Afdolnya sampai matahari naik panas dikit. Tetapi sampai sekitar 15 menit sebelum zuhur itu masih ada duha itu. Jumlah rakaatnya 2 rakaat, bisa ditambah sampai 4, 6, tapi dia harus genap. Tuh, 2 atau 4. Boleh nggak? 2 boleh. Boleh nggak langsung? Nggak ada masalah. 4 sekaligus 1 salam boleh. 2 boleh. Boleh. Tapi kalau kita bagus ya 2. Itu maksudnya. 6 sekali, tapi kan nggak enak sekali. Lupa. Pas sudah kelima, ini ke-6 apa kelima ya? Kebanyakan lupa. Nah, caranya itu bisa, kalau bisa sendiri, biasanya orang sendiri-sendiri. Karena itu kan permohonan. Tapi kalau mau jamaah juga nggak masalah, karena nggak ada larangan. Kenapa sholat duha penting? Yang pertama, Rasul pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bithalas." Kekasihku Rasulullah itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Kalau disebut wasiat berarti perlu dijalankan. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah nggak pernah tinggal. Apa? Siyamu salasati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? Ayyamul bayd. Yang kedua, warok atayid duha. 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Kalau ini sebelum tidur, tapi afdolnya sebelum atau pada menjelang sholat subuh, itu ditutup semua tuh.
Tapi kalau kata ini Abu Hurairah dibilang saya laksanakan sholat witir sebelum tidur. Berarti ketika dia bangun sholat malam nggak perlu lagi pakai witir. Udah saya jawab. Karena saya tahu pertanyaan itu. La witrana fil lail, nggak ada dua witir dalam satu malam. Kalau ibu bapak ini sholat tarawih kan ada witirnya tuh. Nanti bangun malam nggak usah pakai witir lagi, gitu maksudnya. Kalau mau digenapin lagi tuh, jadi kuat sholat witir. Tapi janganlah nanti bapak bingung caranya. Daripada bingung, udah nggak usah karena udah witir. Tapi kalau yakin bahwa kita bisa bangun malam, nggak usah sholat witir berjamaah di situ. Habis sholat tarawih, udah duduk aja. Nanti sholat witirnya setelah sholat malam, karena afdolnya itu ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Itu Nabi suruh. Kedua, kalau ingin rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, sholat duha rutin. Kenapa? Karena dalam sholat duha itu bisa membuka keberkahan, tapi rutin, istiqomah, jangan pernah tinggal. Kalau cuma besok duha, bolong lagi duha, itu enggak istiqomah namanya. Kalau istiqomah Allah suka tuh. Kalau Allah suka, Allah kasih rezeki. Maka Nabi pernah mengatakan, Ibna Adam irka'li min awwalin nahar. Allah berkata dalam hadis qudsi, Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, irka'li, salatlah engkau kepadaku, ruku maksudnya min awwalin nahar, dari awal siang, 4 rakaatin, 4 rakaat. Berarti salat duha kalau bisa 4 rakaat. Akfika akhirah, maka di akhirnya aku akan cukupkan kau. Maksudnya apa? Allah akan berikan rezeki. Tapi rutin nih. Kalau nggak rutin ya sama aja. Rutin, insya Allah. Yang dimaksud Allah berizki tadi, Anda dibuat semangat bekerja, Anda dibuat bekerjanya itu maksimal, profesional. Itu maksudnya. Sehingga kalau kerja itu benar termotivasi. Kalau bisa kerja karena Allah, jadi enak, gak ada beban. Saya kerja karena Allah, jadi dinikmati. Kalau kerja itu ada beban, pasti setengah matang tuh. Kalau telur setengah matang enak. Kalau pekerjaan setengah matang, nggak enak tuh. Belum selesai udah berhenti. Hasilnya mana? Produknya apa? Repot itu. Maka bisa dipecat tuh. Tapi kalau atasan tahu kerja kita bagus, dia suka tuh. Sewaktu-waktu kasih bonus. Makanya kata Nabi, innallaha yuhibbu minal abdi idza amila ahadukum ayyudkhina fi amali. Kata Nabi, Allah cinta banget sama orang, hambanya. Kalau dia bekerja, dia profesional. Ayyudkhina fi amali. Apa itu profesional? Kalau cara ngukurnya, Anda misalnya dikasih tugas menyelesaikan satu hari 10 dokumen, Anda selesai 10 dokumen, itu belum profesional. Itu sudah melakukan kewajiban. Paham nggak Pak? Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan sampai 20 dokumen, padahal targetnya 10, itu namanya profesional. Itu Pak Yon, Pak. Hah? Pak Yon. Nah, makanya jabatannya naik tuh. Iya, saya cuma 12 kok. 12. 12. Iya. Masa Muji 13. Berarti, Pak Yon 20, Pak. wih keren itu. Artinya profesional, tetapi bukan cuma kuantitas, kualitasnya bagus. Kalau banyak tapi nggak bagus, sama aja bohong. Itu namanya al-itqan fil amal. Dan Allah suka. Kalau Allah cinta, maka rizkinya dikasih lebih tuh. Maksudnya ini, bukan Allah cukupkan dikasih ini cash, enggak. Anda dibikin semangat bekerja. Karena persoalan hati yang gerakin siapa? Allah. Kadang-kala kita tuh nggak semangat Pak. Mau kerja malas nih. Tapi kalau orang Allah gerakan, habis sholat subuh langsung jalan dia. Semangat dia. Kerja luar biasa, rapi, semuanya menyesuaikan dengan SOP-nya dilaksanakan semua. Kan keren tuh. Pokoknya semuanya, tapi jadikan itu ibadah, maka jadi semangat. Nah, ini salah satunya adalah supaya Anda dibuat nyaman bekerja profesional, itu harus ada namanya internal factor. Faktor internal yaitu apa? Ada motivasi dalam diri, dan itu Allah yang buat. Allah yang buat itu. Salah satunya apa? Allah tanamkan kenyamanan, dan itu bisa dicapai melalui sholat kepada Allah di waktu duha. Bisa dipahami Pak ya? Logikanya gitu. Jangan main, Allah kasih rezeki nih, kapan nih jatuh rezeki? Enggak mungkin. Inna sama lam tumtiru zahaban. Langit enggak akan turunkan hujan emas. Tapi Anda yang mencari emas itu sampai ada. Caranya apa? Minta sama Allah. Gimana caranya supaya dapat itu? Nanti akan diberikan langkah-langkahnya. Itu ada yang disebut dengan inspirasi itu. Oh ini dari mana itu?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita nggak panjang. Mudah-mudahan di antara sholat-sholat sunnah yang banyak disebutkan oleh Rasulullah, paling tidak rawatib jangan tinggal, terutama yang muakkad. Yang kedua, tahajud jangan tinggal, minimal 2 rakaat. Yang ketiga, witir jangan ditinggal, minimal 1 rakaat. Dan yang terakhir, kalau bisa sholat duha kita laksanakan, karena yang paling sulit banyak duha nih kalau kerja. Kalau bisa jadikan rutin. Kalau keempat sholat sunnah ini kita laksanakan dan jadi kebiasaan kita, udah melekat di dalam diri kita, built in ourselves, kalau orang Inggris bilang. Yang tahu artinya cuma apa itu doang tuh. Kalau udah di dalam diri kita, seperti orang ngerokok, kalau nggak ngerokok nggak enak. Orang kalau sudah merasa seperti, kalau saya nggak sholat duha, kayaknya ada yang kurang nih. Nah itu namanya udah built in tuh. Kalau sudah masuk dalam diri kita, wah itu jadi kebiasaan, dan itu namanya istiqomah. Kalau udah istiqomah, wah hidup udah enak. Pasti Allah kasih mudah semua kehidupan kita. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.